Apakah Anda pernah mendengar tokoh kesatria Prancis yang bernama Charles de Artagnan? Tokoh yang hidup di sekitar tahun 1600-an ini adalah kapten dari Regu Maskitil, tentara yang menggunakan bayonet kerajaan Prancis. Nama de Artagnan mungkin lebih dikenal melalui karya-karya fiksi seperti film The Three Musketeers yang diadaptasi dari novel karya Alexander Dumas di tahun 1844, atau film The Man in the Iron Mask yang dibintangi oleh aktor terkenal Leonardo DiCaprio. Dalam kedua film itu, penggambaran de Artagnan terlihat mirip dengan perawakan legenda Arsenal asal Prancis, Robert Pires. Sama-sama memiliki rambut panjang dan jenggot goti yang memikat. Meskipun begitu, tak hanya sekedar penampilan saja yang mirip. Pires juga memiliki sifat kesatria namun elegan seperti de Artagnan dulu. Sifat Pires ini terlihat jelas ketika ia menjadi kesatria yang menyalakan sumbu meriam di London Utara dulu. Pires lahir di kota Reims, Prancis, dari seorang ayah berkebangsaan Portugal dan ibu berkebangsaan Spanyol. Nama Pires sendiri menjelaskan asal-usulnya, mengingat nama tersebut adalah nama belakang yang lazim bagi orang Portugis, namun tidak bagi orang Prancis. Pires muda mengawali karir sepak bola seniornya bersama klub Prancis FC Metz di tahun 1993. Kala itu, Pires sudah berumur 20 tahun ketika menjalani debutnya. Pires bertahan hingga tahun 1998 di klub semenjana Prancis itu, sebelum mendapatkan kepindahannya ke klub besar Marseille. Meskipun terhitung sebagai klub kecil, Metz berhasil meraih piala Liga bersama Pires di tahun 1996. Pires memang terhitung sebagai late bloomer karena ia sudah berusia 25 tahun ketika pindah ke Marseille. Sayangnya, waktu Pires di klub yang bertempat di pantai selatan Prancis ini tidak berlangsung dengan baik. Musim pertamanya bersama Marseille dinaungi ketidakberuntungan setelah harus kalah di Liga 1 di akhir musim oleh Bordeaux hanya dengan selisih 1 poin. Di kompetisi Eropa, Marseille juga harus kalah di final Piala UEFA oleh klub Italia yaitu Parma. Musim kedua Pires bersama Les Olympiens berjalan tidak lebih baik ketimbang musim pertamanya. Ia dirumorkan terlibat perseteruan dengan klub. Bahkan diisukan ia memboikot klubnya, meski ia sendiri membantah isu itu. Meski mengalami waktu yang kurang menyenangkan di Marseille, nama Pires masih laku di kalangan sepak bola dunia, terutama setelah ia menjuarai Piala Dunia dan Piala Eropa bersama Prancis di tahun 1998 dan di tahun 2000. Klub-klub besar seperti Real Madrid, Juventus, dan Arsenal mengincarnya. Akan tetapi, Arsenal lah klub yang menjadi pelabuhan Pires selanjutnya. Setelah tawaran Arsenal di bursa transfer musim panas musim 2000-2001 diterima Marseille. Sang pemain menyatakan bahwa faktor Arsene Wenger lah yang menjadi penyebab ia memilih Arsenal. Pemain kelahiran tahun 1973 ini direkrut oleh The Gunners dengan biaya sekitar 8,82 juta pound. Meskipun direkrut dengan biaya yang tergolong tidak mahal,
ekspektasi besar dibebankan kepada Pires. Mengingat di bursa transfer yang sama, Arsenal harus kehilangan pemain sayap asal Belanda yang menjadi andalan mereka, Marc Overmars, yang hijrah ke Barcelona. Sayangnya, Pires mengalami awal yang buruk bersama klub asal London Utara tersebut. Ia dinilai oleh berbagai media serta beberapa pendukung Arsenal bahwa secara fisik ia terlalu lemah dan lambat untuk permainan sepak bola di Inggris. Dalam wawancaranya, Pires juga mengakui bahwa ia sempat minder melihat permainan di Inggris yang teramat mengandalkan fisik. Untungnya, perlahan-lahan ia berhasil beradaptasi. Di pertengahan musim, ia mulai mematenkan tempat utama di skuad The Gunners dan berhasil membawa klubnya ke final Piala FA di akhir musim, meski harus kalah di laga akhir melawan Liverpool. Di musim keduanya, Pires tampil menggila. Ia berhasil menyabet penghargaan pemain terbaik Arsenal dan pemain terbaik di Inggris di akhir musim, sekaligus memuncaki daftar assist Liga Premier Inggris. Tak hanya itu, ia juga berhasil membawa klubnya menjuarai liga. Namun, sial baginya, di bulan terakhir musim bergulir, ia harus menderita cedera yang juga memaksanya absen di Piala Dunia 2002 bersama Prancis. Di musim-musim berikutnya, Pires menjadi bagian integral dari skema Wenger. Kombinasinya dengan Dennis Bergkamp, Freddie Ljungberg, dan Thierry Henry berhasil membawa Arsenal menjadi juara beberapa trofi, termasuk satu trofi emas Liga Premier Inggris di musim 2003-2004 kala mereka tak terkalahkan dalam satu kalender liga. Musim 2005-2006 menjadi musim terakhir Pires di London, mengingat kontraknya tak diperpanjang kala musim itu berakhir. Namun sebenarnya, sang pemain ingin memperpanjang kontraknya. Namun hal itu urung terjadi karena kejadian tak mengenakan di final Liga Champions tahun 2006, kala The Gunners kalah menyakitkan dari Barcelona. Dalam laga itu, Pires digantikan di awal laga oleh kiper Manuel Almunia karena Jens Lehmann diberi kartu merah oleh sang wasit. Kejadian itu, menurut sang pemain sendiri, begitu memukul dirinya. Meskipun begitu, hampir semua pemain Arsenal kala itu merasa terpukul atas kepergian Pires, dan nama Pires sendiri masih begitu dihargai tinggi oleh para Gunners. Selepas kepindahannya dari Inggris, Pires dikontrak secara gratis oleh Villarreal di tahun 2006. Ia bertahan selama 3 musim di klub Spanyol tersebut sebelum akhirnya rehat sejenak di pertengahan tahun 2010. Ia kembali ke Arsenal untuk mengikuti sesi latihan agar kebugarannya tetap terjaga. Pires tak menganggur lama. Ia kemudian dikontrak oleh Aston Villa di bulan November tahun 2010. Pelatih Aston Villa saat itu, Gerard Houllier, merasa bahwa tenaga Pires yang saat itu sudah berusia 37 tahun masih dapat berguna bagi skuad The Violence. Bertahan hanya sampai akhir musim, Pires memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya bersama Aston Villa. Sempat menganggur beberapa tahun,
Pires memutuskan untuk kembali ke sepak bola dengan bergabung bersama klub Liga Super India FC Goa. Namun, tergabungnya Pires di klub tersebut dimaksudkan untuk mempromosikan sepak bola di negara tersebut. Akhirnya, di awal tahun 2016, Pires memutuskan pensiun total sebagai pesepak bola. Pires sempat menjadi pionir bagi peran inverted winger ketika ia ditempatkan di sayap kiri semasa bermain di Arsenal. Ini membuktikan bahwa Pires memang pemain yang luar biasa. Ia mampu bermain dengan elegan dan anggun, namun tetap garang dan berani di lapangan.